Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ico Mania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas mengenai tipe dan 4 karakter dasar tipe pada seekor kacer, dimana dulu saya pernah membahasnya mengenai pembahasan tipe ini, dan di sini saya akan memperjelas, membagi untuk keempat karakter basic tipe seekor caster. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasinya, silahkan simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Ico Mania, di pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai tipe seekor kacer, dan nanti tipe seekor kacer ini terbagi menjadi 4 basic karakter atau dasarnya, dimana 4 karakter dasar ini nanti saya akan bedakan berdasarkan grade-nya. Ada grade A, B, C, dan D, dan nanti saya akan juga jelaskan mengenai ciri-cirinya untuk membedakan 4 karakter dasar tersebut. Nah, pembahasan kali ini mengapa saya bahas lagi, karena saya perhatikan masih banyak teman-teman di rumah, Sobat Ico Mania yang ada di rumah ini belum seberapa memahami membedakan keempat basic karakter seekor kacer ini, sehingga kesulitan untuk menentukan arah pola rawatannya. Nah, di sini sedikit saya akan bercerita mengapa saya juga ingin membahas lagi mengenai tipe seekor kacer. Ini kemarin saya sempat teleponan dengan guru yang selama ini mengajarkan saya mengenai ilmu menyeting seekor kacer, permasalahan pada seekor kacer dari tahun 2015. Saya mengikuti beliau dan selalu sharing dengan beliau, dan kemarin beliau juga menyarankan untuk membuatkan konten dalam bentuk video seperti ini, di-share ke teman-teman agar teman-teman bisa lebih untuk memahaminya. Dari 4 karakter dasar seekor kacer ini, membedakannya bahwa seekor kacer itu tetap untuk pola rawatannya nanti tetap akan disesuaikan sesuai dengan masing-masing 4 karakter dasar seekor kacer ini. Nah, nanti juga di pembahasan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai proses tahap pengkondisian untuk kacer yang mempunyai basic tipe dingin, dan untuk pola rawatan maupun settingan untuk kacer yang mempunyai karakter tipe dingin dalam yang emang mengkonsumsi kroto, dan untuk kacer tipe panas murni. Nah, untuk di video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan dulu tipe seekor kacer yang membedakan dari 4 basic karakter dasar seekor kacer ini berdasarkan grade-nya. Nanti untuk teman-teman di rumah coba simak baik-baik pembahasan video kali ini, jangan sampai di skip, jangan sampai ketinggalan informasinya, karena untuk konten video kali ini akan berkelanjutan yang nantinya ini pada tahap akhirnya membahas mengenai setting pola rawatan untuk seekor kacer yang akan dibedakan berdasarkan basic atau karakternya yang terbagi menjadi 4 itu tadi. Oke teman-teman, langsung aja ke pokok pembahasannya. Jadi seekor kacer itu mempunyai basic dasar karakter bawaannya, itu bawaan dari alamnya ya, itu mempunyai basic tipe terbagi menjadi 2, yaitu tipe panas dan tipe dingin, seperti yang pernah saya ulas di video-video saya yang lalu mengenai pembahasan pembagian basic tipe pada seekor kacer, yaitu ada tipe panas dan tipe dingin. Nah, di sini cara membedakan kacer yang mempunyai basic tipe panas dan kacer tipe dingin ini bisa dibedakan berdasarkan tingkat fighternya yang paling mudah. Jadi jika itu teman-teman menemui kacer yang mempunyai faktornya sangat tinggi sekali, itu bisa dipastikan atau bisa diarahkan ke kacer yang mempunyai tipe panas. Dan jika teman-teman
ini mempunyai atau lagi merawat seekor kacer yang emang mempunyai faktornya itu rendah sekali, itu bisa diarahkan ke basic tipe dingin gitu teman-teman. Nah, selain itu juga tipe seekor kacer itu tipe panas dan tipe dingin ini terbagi lagi menjadi 4 basic tipe dasarnya yang nanti akan memudahkan kita untuk menentukan arah pola rawatan untuk kacernya masing-masing. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk grade A, itu adalah kacer yang mempunyai kualitas grade A. Ini menduduki untuk kacer yang mempunyai basic dasar tipe panas atau tipe panas murni ya. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk ciri-cirinya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yang untuk grade B ini terdapat pada kacer tipe dingin dalam, artinya mempunyai birahi yang sangat dalam sekali. Ini karakter kacer yang pemakan kroto. Ini seperti kacer tipe panas murni atau yang grade A tadi. Nanti mungkin perbedaannya hanya di tingkat penjemurannya saja. Tetapi di sini tetap sama-sama pemakan kroto tiap harinya, gitu ya. Lalu selanjut untuk yang ketiga yaitu yang grade C, menduduki untuk kacer tipe dingin birahi dalam ya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat ya, itu grade D. Itu menduduki untuk kacer yang mempunyai basic dasar tipe dingin birahi dangkal. Itu ya teman-teman. Jadi keempat karakter basic dasar ini itu ada pada seekor kacer ya. Maksudnya di sini kacer itu terbagi menjadi 4 karakter ya, karakter dasar yang emang tidak bisa dihindari. Itu nanti akan jadi pembeda dari segi tingkat fighternya, pembeda dari segi pola rawatannya maupun settingan di pemberian IF-nya. Dan masing-masing untuk keempat karakter ini pasti beda cara atau pemberian pola rawatannya maupun untuk jenis EF yang diberikan. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ciri-cirinya. Yang pertama, di sini untuk kacer tipe panas murni atau kacer grade A, ya. Ya, di sini yang namanya grade A berarti mempunyai kualitas di atas rata-rata. Jadi bawaan si kacer itu sendiri itu dari alamnya, dari sananya ya, itu mempunyai kualitas di atas rata-rata. Itu kacer faktor tinggi. Di sini bisa disebut itu rajanya kacer, gitu ya. Mengapa kok bisa disebut rajanya kacer? Ini pengalaman saya. Ini kacer yang mempunyai basic tipe panas ini pas pada saat digantangkan, pas dia lagi top perform, digantangkan dia sekelilingnya bisa bagong, kalah mentalnya, gitu. Karena kacer tipe panas murni ini atau sang fighter tinggi ini yang mempunyai grade A itu tadi itu adalah kacer perusak, dimana kacer yang emang di sekelilingnya yang mempunyai basic tipe dingin ya, dia akan bermasalah ketika ketemu atau bersebelahan dengan kacer yang mempunyai basic tipe panas murni atau grade A ini. Yang tadinya digantangkan tidak mental-mental, nggak bermasalah ya, dia bisa mental-mental, bisa bagong dan lain-lain gitu. Nah, untuk kacer tipe panas murni ini sangat sulit kita jumpai di kondisi sekarang ini ya, karena kacer tipe panas murni ini kita tahu untuk teritorialnya ini bertempat di daerah yang kesehariannya itu selalu lembab, dingin ya, gitu. Nah, apalagi untuk tempat-tempat yang emang daerahnya panas itu akan sulit sekali untuk mendapatkan kacer yang mempunyai karakter faktor tinggi seperti ini, itu teman-teman. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu karakter tipe panas ini lebih dominan jinak, galak ketika dia nggak kondisi. Mungkin teman-teman di rumah pernah menjumpai pas pada saat merawat seekor kacer, dia pas pada saat nggak kondisi dia jinak, tapi jinaknya ini galak teman-teman. Pas ciri-cirinya galak, pas pada saat kita dekati dia nabrak-nabrak, lalu kita ganti cepuk makan atau minumnya, tangan kita dipatukin, dihajarnya gitu ya.
itu menandakan kacer tersebut emang mempunyai faktor tinggi, dan dalam kondisi galak tersebut itu dalam kondisi emang lagi nggak top perform gitu. Nah, mungkin nanti dengan segi pola rawatan yang sudah kita lakukan, pas pada saat dia sudah enak, dia awal-awal jika pola rawatan kita benar ya, itu awal-awal dia akan on sendiri, apply, dan selanjutnya yang hariannya gacor, hariannya nanti pas pada saat dia top perform, dia hariannya nggak gacor, kebanyakan diam saja. Nah, dalam kondisi seperti itu nanti teman-teman bisa mencoba untuk tes kegantangan, karena dalam kondisi kacernya ini, tipe panas ini, pas kondisi diam di rumah nggak banyak bunyi, itulah tanda bahwa kacer ini sudah mulai top perform. Saatnya untuk dites, untuk mencari settingan lapangannya gitu teman-teman. Nah, untuk kacer tipe panas murni di sini, ini ciri khas yang paling kelihatan ini adalah selain faktornya tinggi tadi ya, dia paling suka mandi. Artinya pada saat kita masukkan ke keramba itu pagi, siang, malam, dia akan langsung nyemplung, akan langsung mandi gitu ya. Nah, itu salah satu ciri yang emang paling khas ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk ciri yang selanjutnya untuk kacer tipe panas murni di sini, itu untuk hariannya itu jarang atau hampir tidak pernah kepantau ngeriwik teman-teman. Nah, untuk kacer yang mungkin teman-teman lagi merawat di rumah yang kacernya kebanyakan ngeriwik, itu biasa terjadi atau untuk karakter yang emang mempunyai basic tipe dingin birahi dalam ataupun tipe dingin birahi dangkal. Nanti saya akan jelaskan ciri-ciri yang lain untuk kacer tipe dingin birahi dalam ataupun kacer tipe dingin birahi dangkal teman-teman. Nah, untuk ciri selanjutnya, kacer tipe panas murni ini, yang kacer tipe panas murni ini ya, dia hampir tidak bisa untuk kena jangkrik ya, karena begitu kacer tipe panas murni ini begitu kena jangkrik, apalagi jangkriknya banyak, itu emosi akan naik gitu ya. Jadi pas pada saat dia kena jangkrik, jangkriknya itu melebihi target yang dibutuhkan, dia emosinya yang naik, karena karakter dasar kacer tipe panas murni ini paling sulit untuk naik birahinya teman-teman. Beda dengan kacer tipe dingin ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu kacer tipe panas murni ini, untuk pola rawatan hariannya ini adalah menggunakan kroto. Jadi kroto ini wajib diberikan tiap hari, harus di standby-kan, karena kroto ini adalah untuk makanan hariannya, IF hariannya. Dan saran saya untuk kacer tipe panas murni ini, untuk pola rawatan harinya tidak usah menggunakan kur. Kalau emang teman-teman ragu, misalkan teman-teman itu sibuk kerja ya, standby kan kroto tiap hari, kur juga dipasang biar artinya pas pada saat dia konsumsi krotonya habis, dia bisa makan kur. Tapi intinya untuk kacer tipe panas murni ini tidak bisa telat mengkonsumsi kroto, karena kroto di sini sifatnya untuk mendongkrak birahinya itu tadi, sehingga jika birahinya itu bisa stabil sesuai dengan target birahi yang dibutuhkan untuk kacer tipe panas murni ini, nanti power juga akan terbentuk secara maksimal teman-teman. Oke, lanjut ya. Untuk ciri selanjutnya, untuk kacer tipe panas murni ini tidak bisa kena jemur ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini yang kita tahu ini cuacanya lagi ekstrim, lagi panas ekstrim ya, gitu ya. Ini tidak bisa kena penjemuran. Jika kena penjemuran, birahinya yang tadinya sudah naik itu bisa drop dengan kita melakukan proses penjemuran tadi itu. Jadi saran saya untuk pola rawatan hariannya jangan kena jemur, apalagi kondisi cuaca yang panas ekstrim seperti sekarang ini teman-teman. Dan untuk kacer tipe panas murni ini, pantangannya adalah, ini yang harus teman-teman ketahui adalah pantangannya kacer tipe panas murni ini tidak bisa diumbar teman-teman ya. Nah, mengapa kok bisa tidak boleh diumbar? Jadi di sini penjelasannya. Jadi ketika teman-teman itu menerapkan pola rawatan untuk menaikkan birahinya tadi itu ya, karena emang kacer tipe panas murni ini paling sulit sekali untuk naik birahinya ketika diberikan kroto, diberikan mandi tiap hari. Begitu dia birahinya naik, teman-teman berikan pengumbaran, yang kita tahu ya, pengumbaran ini sifatnya melelahkan.
Nah, begitu kena umbaran, birahinya akan drop lagi, sehingga powernya yang sudah terkumpul itu bisa drop juga. Ibarat kita mengisi air ya, mengisi air, harapannya airnya ini bisa penuh, tetapi tungkunya bocor. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, di sini untuk kacer tipe panas murni, jadi pembentukan powernya itu bukan dari jangkrik teman-teman, tetapi dari sinkronisasi dari pemberian pola rawatan yang sudah pas tadi, seperti pemandian yang rutin tiap hari, lalu kroto tiap hari, jangkrik yang minim diimbangi dengan pola pengkondisian yang tepat seperti harian di full prodong ya. Itu tadi itu nanti membuat powernya bisa terbentuk dengan maksimal. Jadi untuk pembentukan power kacer tipe panas murni ini beda dengan kacer yang tipe dingin birahi dalam atau tipe dingin birahi dangkal. Itu pembentukan powernya jadi jangkrik. Tetapi untuk kacer yang tipe panas murni ini beda teman-teman. Jadi pembentukan powernya itu tadi dari kroto. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk ciri selanjutnya nanti mungkin untuk eksekusi lapangan, ini kacer tipe panas murni di sini bisa diaplikasikan pemberian cacing tanah ya, dan hariannya pun bisa diberikan cacing tanah jika dalam kondisi tertentu, karena kita tahu cacing tanah ini salah satu IF atau extra fooding yang emang cirinya yang emang fungsinya ini adalah untuk pendongkrak birahi juga seperti kroto. Cuman apa namanya, tingkatannya itu lebih tinggi di atas kroto ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah memberikan pola rawatan mandi tiap hari, lalu krotonya bisa diberikan tiap hari, tetapi birahinya ini kok tidak naik-naik ya, bisa diberikan penambahan cacing tanah teman-teman. Nah, ciri-cirinya kacer sudah naik birahinya ketika si kacer ini sudah nafsu mandinya itu tadi sudah berkurang teman-teman. Ciri-cirinya seperti itu, karena kita tahu kacer tipe panas ini paling suka mandi ya. Jadi pas pada saat dia mandinya sudah berkurang, itulah ciri kacernya birahinya sudah sudah naik ya. Misalkan tadinya mandinya pagi siang sore, lalu berikan pola rawatan seperti itu, kita jor mandinya, kita berikan kroto, kita berikan cacing, sehingga nafsu mandinya itu berkurang ya. Kita perhatikan nafsu mandinya berkurang. Nah, disitulah kita bisa untuk mencoba kegantangan untuk mencari eksekusi lapangannya teman-teman. Dan untuk pemberian cacing tanah dihentikan. Bisa untuk eksekusi lapangan jika pas pada saat di lokasi lapangan kacer itu kepantau mandinya itu nafsu sekali ya, nanti bisa diberikan aplikasi pemberian kroto dan cacing tanah, tidak menggunakan jangkrik. Nah, mungkin untuk penjelasan pola rawatan settingan harian maupun eksekusi lapangannya nanti saya akan buatkan tersendiri dalam bentuk video agar teman-teman bisa lebih fokus ya, karena di sini saya sifatnya memberikan gambaran saja untuk ciri-ciri masing-masing untuk 4 karakter dasar kacer ya gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk kacer tipe dingin dalam. Di sini adalah kacer yang mempunyai basic birahi dalam, tetapi di sini mengkonsumsi kroto ya. Di sini mengkonsumsi kroto tiap hari dan mempunyai ciri khusus, itu adalah kacer ini tidak suka mandi teman-teman. Dan kacer tipe dingin dalam di sini ini adiknya kacer tipe panas murni itu ya. Yang membedakan, kalau kacer tipe panas murni tadi dia suka mandi, tetapi untuk kacer tipe dingin dalam ini tidak suka mandi, ciri khasnya teman-teman gitu ya. Dan untuk ciri yang lain adalah kacer ini karakternya giras, dan pas pada saat dia kondisinya sudah enak, itu tetap kondisinya akan tetap giras. Tidak seperti kacer tipe panas murni ya, dalam kondisi dia sudah enak dia bisa menjadi sedikit giras, walaupun itu karakter dasarnya emang dia kalau pas dalam tidak kondisi dia jinak teman-teman. Itu bedanya teman-teman. Nah, untuk kacer tipe dingin dalam yang pengkonsumsi kroto di sini ini paling sulit kita jumpai juga, tetapi dibandingkan dengan kacer tipe panas ini lebih banyak kemungkinan kita masih bisa untuk mendapatkannya, karena untuk kacer dingin dalam di sini ini untuk proses pola rawatannya pun untuk settingannya nanti dia bisa kena jemur teman-teman. Itu bedanya. Nah, untuk kacer dingin dalam
sama saja untuk seperti kacer tipe panas murni, ini tidak bisa juga kena jangkrik banyak teman-teman. Jadi ketika dia kena jangkrik banyak, emosinya juga bisa naik. Jadi nanti bisa diberikan jangkrik untuk hariannya itu maksimal dia 55, itu tidak boleh lebih ya. Kalau lebih pasti emosinya dia yang akan naik teman-teman. Gitu. Dan untuk ciri yang selanjutnya untuk kacer dingin dalam di sini yang pemakan kroto di sini untuk grade B ya. Ini ciri selanjutnya dia sama dengan kacer tipe panas murni, dia untuk hariannya jarang kepantau ngeriwi teman-teman. Ya, jarang sekali kepantau ngeriwi. Ya, untuk yang ngeriwi itu tadi yang mempunyai basic tipe dingin birahi dangkal dan tipe dingin birahi dalam ya teman-teman ya. Lalu untuk ciri selanjutnya untuk kacer dingin dalam di sini, pas pada saat digantangkan itu sering muncul permasalahan yang ciri khasnya itu bagong jalan. Nah, mungkin teman-teman jika mempunyai kacer yang mempunyai ciri-ciri pas pada saat digantangkan itu bagong jalan, ini sering terjadi pada kacer dingin dalam ini yang grade B di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa teman-teman pahami untuk pola rawatan settingannya bisa diterapkan pola rawatan kacer dingin dalam kacer yang grade B seperti ini ya. Nah, untuk kacer dingin dalam di sini pantangannya adalah tidak boleh kena umbaran teman-teman, seperti untuk kacer tipe panas murni ya, dia pantangan untuk umbaran. Ketika diberikan pengumbaran ini powernya bisa drop, jadi seperti itu. Nah, untuk kacer dingin dalam di sini mengapa dia pengkonsumsi kroto? Ini karena kroto ini sifatnya untuk nutrisi ya. Selain pendongkrak birahi, itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jika dia kebutuhan nutrisinya ini tidak terpenuhi, dia akan nyilet teman-teman. Apalagi dia kebutuhan nutrisinya kurang, diberikan jemur tiap hari over, dia akan mengalami kekurangan nutrisi, nyilet sampai dia mengalami overheat atau dehidrasi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk kacer tipe dingin dalam atau grade B di sini, ini nanti pola rawatannya bisa kena jemur tiap hari. Tapi jemur tiap harinya di sini durasinya tidak boleh lama, itu maksimal hanya 30 menit ya teman-teman. Jadi mungkin untuk ciri-ciri kacer dingin dalam seperti itu. Nanti untuk video selanjutnya saya akan buatkan konten sendiri yang emang fokus membahas mengenai ciri-ciri kacer yang mempunyai tipe dingin dalam pemakan kroto seperti ini ya. Nanti saya juga akan jelaskan mengenai ciri-cirinya, pola rawatan maupun eksekusi lapangannya teman-teman ya. Nah, lanjut untuk kacer yang mempunyai basic dasar tipe dingin birahi dalam atau mempunyai grade C ya. Di sini kacer yang mempunyai basic tipe dingin birahi dalam di sini ciri khususnya mempunyai tingkat fighter rendah ya. Tidak seperti kacer yang grade A dan grade B tadi ya. Itu. Nah, untuk ciri-ciri khususnya itu untuk kacer yang mempunyai tipe dingin birahi dalam di sini paling sering kita jumpai teman-teman. Paling sering kita jumpai apalagi di tempat-tempat daerah yang panas yang ini masih paling banyak kita sering jumpai selain kacer tipe dingin birahi dangkal ya teman-teman ya. Lalu untuk kacer tipe dingin birahi dalam di sini, ini nafsu mandinya ini sangat besar, seperti kacer tipe panas murni ya teman-teman ya. Dan untuk nafsu makan IF-nya khusus jangkrik itu sangat besar ya, itu ciri khususnya. Dan untuk kacer tipe dingin birahi dalam di sini, cirinya yang sering kita perhatikan adalah sering bermasalah pas pada saat digantangkan dalam kondisi dia tidak tahu perform, dia kondisinya sering jeruji. Nah, jeruji atau nampar ruji ya. Nah, seperti itu. Dan untuk kacer tipe dingin birahi dalam di sini ciri khususnya ini karena karakternya ini semi giras ya, semi giras, dia kepantau sering nyiblek. Nah, untuk kacer teman-teman yang emang mempunyai karakter seperti itu bisa dipastikan itu masuknya ke grade C, kacer yang mempunyai basic dasar tipe dingin birahi dalam gitu teman-teman. Lalu ciri selanjutnya kacer tipe dingin birahi dalam di sini itu permasalahan yang muncul yang sering terjadi sehingga kacer menunjukkan hal-hal seperti nampar jeruji, bagong, kanibal
lalu dia permasalahan nyiblek ya, dan lain-lain lah. Pokoknya permasalahan yang muncul yang sering terjadi pas pada saat digantangkan itu terjadi ketika si kacer itu mengalami kehilangan powernya atau drop powernya, sehingga kacer bisa bermasalah seperti itu. Nah, untuk kacer tipe dingin birahi dalam di sini, untuk pola rawatan nanti dia harus masuk ke tahap pengkondisian dulu yang difungsikan agar powernya ini bisa maksimal, birahinya bisa maksimal, powernya bisa maksimal, sehingga nanti pas pada saat si kacer ini birahinya sudah maksimal, powernya bisa maksimal, ini bisa langsung masuk ke ranah settingan, menstabilkan antara birahi maupun emosinya, sehingga kacer harapannya digantangkan bisa stabil, tidak bermasalah teman-teman. Karena teman-teman mungkin di rumah sering memperhatikan kacernya pas pada saat digantangkan bisa nampil, tetapi nampilnya nggak stabil. Kadang minggu ini nampil, besok minggunya enggak, seperti itu. Bisa yang sesi pertama nampil, yang sesi kedua, sesi ketiga dia nggak mau nampil. Jadi itu adalah salah satu permasalahan di kacer tipe dingin birahi dalam ini, karena kacer bermasalah dengan powernya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah kacer yang mempunyai grade D. Itu kacer tipe dingin birahi dangkal. Dan sama untuk kacer tipe dingin birahi dangkal di sini yang grade D ini banyak kita jumpai ya di lingkungan kita ya. Kita jumpai dan kita tahu ini paling banyak dirawat oleh teman-teman. Selain kacer tipe dingin birahi dalam ya, paling banyak sedang dirawat oleh teman-teman dibandingkan dengan kacer tipe panas murni yang emang kita tahu ini sangat jarang sekali kita temukan, itu ya. Jadi untuk kacer tipe dingin birahi dangkal di sini ini masih banyak sering kita jumpai di lingkungan kita, gitu teman-teman ya. Dan ciri yang paling khas untuk kacer tipe dingin birahi dangkal di sini, ini ciri khasnya teman-teman, ini paling suka mandi. Nah di sini Pak, mungkin teman-teman banyak yang ter-PHP dengan penunjukan kacer suka mandi di sini. Jadi kacer setiap dimasukkan ke keramba, dia langsung nyemplung ya, langsung mandi. Mau diberikan mandi pagi, kita masuk ke keramba pagi, siang, malam, dia langsung nyemplung mandi. Nah, ciri seperti ini sering kita PHP, dianggap kacer yang suka mandi ini kepanasan ya. Beranggapan bahwa ini kacer tipe panas. Jadi setelah seperti itu dilakukan pola rawatan pemandian tiap hari ya, berikan kroto ya, seperti halnya pola rawatan kacer tipe panas murni, hasilnya zong. Kacernya yang tadinya gacor mau narung jadi blow on teman-teman. Jadi mungkin teman-teman banyak yang ter-PHP di sini kacer tipe dingin birahi dangkal. Jadi untuk membedakan kacer tipe dingin birahi dangkal dan kacer tipe panas murni tadi, membedakannya hanya di tingkat vektornya yang paling mudah. Jangan sampai ter-PHP ya teman-teman ya. Karena kalau kita sampai ter-PHP akan salah langkah, salah dalam memberikan pola rawatan yang sesuai dengan kebutuhan kacernya teman-teman. Nah, untuk ciri selanjutnya, ini kacer tipe dingin birahi dangkal di sini sama seperti kacer tipe dingin birahi dalam, itu bermasalah pas pada saat digantangkan itu jeruji atau nampar jeruji. Nampar jeruji, lama onnya, lama konsletnya, lip sync gitu ya. Ya bagong ya, main awal terus bagong seperti itu. Sama untuk kacer tipe dingin birahi dalam itu bermasalah karena bermasalah di powernya, drop powernya. Nah, untuk kacer tipe dingin birahi dangkal di sini nanti harapan saya ini masuk ke tahap pengkondisian dulu, di mana untuk memaksimalkan birahinya di titik klimaks birahinya sehingga powernya juga bisa naik maksimal. Nah, pas pada saat birahinya sudah maksimal, powernya sudah maksimal, nanti disitulah kita baru masuk ke ranah settingan ya, sehingga kita yakin setelah kita masuk ke tahap pengkondisian, powernya sudah terbentuk, pondasinya sudah terbentuk, aman. Begitu digantangkan itu tidak akan muncul masalah-masalah yang tidak kita inginkan ya, kacernya bisa stabil main pas pada saat digantangkan. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih gambaran dari saya, penjelasan mengenai tipe kacer yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu pembagian 4 karakter dasar seekor kacer tadi
yang saya sebutkan itu yang pertama kacer tipe panas murni atau grade A, yang kedua itu kacer dingin dalam yang pemakan kroto atau grade B, lalu untuk kacer tipe dingin birahi dalam yang mempunyai kedudukan di grade D, grade C, lalu untuk kacer yang mempunyai basic tipe dingin birahi dangkal itu grade D. Nah, tadi saya sudah sebutkan ciri-ciri khususnya yang kita bisa membedakan antara kacer tipe dingin birahi dangkal, tipe dingin birahi dalam, tipe dingin dalam pemakan kroto, dan tipe panas murni. Tadi saya sudah jelaskan detail. Nanti untuk teman-teman yang masih kebingungan mengenai pembagian basic dasar tipe seekor kacer di sini, nanti bisa tanyakan di kolom komentar atau di video-video saya selanjutnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.